Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Peter San di channel San. Oke, sebagaimana tugas proyek kuliah mata kuliah Matematika 1, kali ini saya akan mempresentasikan materi saya tentang eksponen. Sebelum lebih lanjut, saya akan memberikan sebuah outline materi yang kalian bisa terima dan juga saya sudah memberikan timestamp di bawah sini, kalian bisa cek sehingga kalian bisa lebih mudah mengetahui materinya nanti. Apa yang akan kita bahas dalam materi kali ini? Di sini kita akan memahami tentang pengertian dari eksponen. Kedua, kita akan mengetahui tentang sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Ketiga, kita akan mengetahui pengertian dari pangkat tak sebenarnya. Keempat, kita akan membahas tentang contoh-contoh dan soal-soal. Baik, sebelum lebih lanjut juga, saya akan memberikan sebuah inspirasi untuk kamu atau kata sambutan bahwa di sini katakan Mathematics is the language in which God has written the universe. Apa sih itu artinya? Artinya adalah matematika adalah bahasa di mana Tuhan telah menulis alam semesta. Ada yang tahu ini kata-kata siapa? Mungkin ada yang sudah menebak, yaitu ini dia, Galileo Galilei. Jadi Galileo Galilei atau yang kita kenal dengan penemu teleskop, dia mungkin sedang mengungkapkan pemahamannya tentang bagaimana matematika mendasar adalah keberadaan kita. Dan itu pun terbukti bahwa orang terbodoh pun kalau membeli sesuatu di pasar, kita juga harus berhitung agar tidak rugi ketika membeli sesuatu. Makanya matematika adalah kunci dari begitu banyak kehidupan modern kita. Jadi buat teman-teman semua, jangan pernah malas untuk belajar matematika. Baik, kita langsung aja ke materinya. Yang pertama tentang pengertian dari eksponen. Pengertian dari eksponen di sini saya menjelaskan bahwa memperpangkatkan bilangan A dengan bilangan B ialah mengalihkan B buah faktor sebesar A. Sebelum lebih lanjut lagi, eksponen ini adalah bahasa matematika yang artinya adalah pangkat. Di sini ada bentuk umumnya yaitu eksponen A pangkat B sama dengan A kali A kali A kali A kali A, A dikali A sebanyak B faktor. Jadi di sini keterangannya A adalah bilangan pokok atau basis, B itu adalah pangkat atau eksponen, B tersebut juga bilangan asli. Contohnya 1, 2, 3. Nanti ada pangkat yang tak sebenarnya yang akan kita bahas lebih lanjut lagi nanti. Baik, kita akan masuk ke sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Apa aja sih sifat-sifatnya? Yang pertama adalah A pangkat M dikali A pangkat N dikali A pangkat R itu sama aja, dan seterusnya ya, itu sama aja dengan pertambahan. Jadi pangkatnya itu ditambah. Jadi tiap pangkat yang A-nya sama, bilangnya sama. Contohnya di sini A pangkat 2 dikali A pangkat 3 dikali A pangkat 5. A-nya itu sama. Jika dalam sifat berpangkat itu tinggal pangkatnya ditambahkan. Jadi 2 tambah 3 tambah 5 sama dengan 10. Nextnya, sifat yang kedua adalah A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Ini A-nya harus sama ya. Itu sama dengan pengurangan, yaitu M kurangi N. Dengan M harus lebih besar daripada N ya. Misalnya di sini A pangkat 5 dibagi A pangkat 3 itu sama dengan A pangkat 5 kurangi 3 yaitu 2. Next, di sini ada A pangkat M jika dipangkatkan lagi itu sama dengan perkalian, yaitu A M kali N. Di sini MN itu maksudnya adalah M kali N ya. Jadi misalnya A pangkat 3 dipangkatkan lagi 2 itu sama dengan A pangkat 6. Nah, selanjutnya adalah A diakarkan dengan M dikali B diakarkan dengan M dikali C diakarkan dengan M. M-nya ini sama ya. Jadi akarnya ini sama ya. Jadi sama dengan ABC akar A kali B kali C akar dari M. Contohnya di sini akar 2 dikali akar 3 akar 5 itu sama dengan akar 2 kali 3 kali 5. Kenapa kok bisa? Ini kan M-nya nggak kelihatan. Nah, kalau tidak kelihatan itu artinya M-nya itu sama dengan 2 ya kan. Jadi di sini akar dari 30. Baik, sifat-sifat selanjutnya. A akar dari M dibagi B akar dari M itu sama aja per. Ini mungkin kalian teman-teman sudah tahu ya bahwa misalnya di sini akar 3 dari 10 dibagi dengan akar 3 dari 2 itu bisa dikata lainkan dengan 10 per 2. Seperti biasa ya. Jadi misalnya A dibagi M itu sama dengan A per M gitu. Jadi misalnya di sini AN akar dari M apa itu AN itu A pangkat N ya. Itu sama dengan A pangkat N per M.
Jadi di situ terlihat ya, itu juga termasuk sifat. Contohnya akar 3 dari A kuadrat ya, itu sama dengan A pangkat 2/3. Nextnya di sini ada sifat lagi, yaitu A pangkat M. Nah ini misalnya yang beda nih. Kalau tadi kan yang pertama sama-sama A, sekarang ada B. A pangkat M dikali B pangkat M. Kalau pangkatnya itu sama, itu kita bisa faktorkan jadi A kali B pangkatkan M gitu. Nanti kalau dipecah lagi jadi A pangkat M kali B pangkat M gitu seterusnya. Pernya juga berlaku sama. Contohnya di sini ya, A pangkat A kuadrat per B kuadrat itu sama dengan A per B kuadrat. Oke, selanjutnya di sini A pangkat X sama dengan A pangkat Y. Itu kalau A-nya sama, itu bisa dibilang dengan X sama dengan Y. Misalnya 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat X. 3 kuadrat sama dengan 3 pangkat X. Berarti X sama dengan 2 gitu ya. Asalkan A-nya sama ya, 3-nya itu sama ya, bilangan basisnya itu sama. Oke, sifat-sifat selanjutnya. A pangkat X sama dengan B pangkat X. Kali ini bilangan basisnya beda nih, tapi pangkatnya sama. Jadi kita juga bisa bilang bahwa X sama dengan 3 gitu. Di sini contohnya 3 pangkat 5 sama dengan X pangkat 5, X sama dengan 3 gitu. Kalau misalnya di sini pertidaksamaan A pangkat X lebih besar dari A pangkat Y dengan A lebih besar daripada 1, maka di sini berlaku rumus seperti ini, sifatnya seperti ini. 2 pangkat 3 lebih besar daripada 2 pangkat X, berarti itu sama dengan 3 lebih besar daripada X. Lagi kalau misalnya antara 0 dan 1, itu tandanya seperti itu. Sudah terlihat ya. Oh ya, di sini ada typo ya teman-teman ya. Di sini harusnya adalah 2 ya. Harusnya 2. Jadi 1/2 pangkat 1/2 kuadrat lebih besar daripada 1/2 pangkat X, itu juga berlaku rumus yang sama. Baik, next. Pangkat tak sebenarnya. Apa sih pangkat tak sebenarnya itu? Pangkat tak sebenarnya ialah pangkat yang terdiri dari bilangan negatif atau pecahan yang negatif. Jadi bilangan pangkat tak sebenarnya bisa ditulis menjadi bentuk bilangan pangkat biasa dan sebaliknya. Contohnya di sini ada A pangkat -2 atau lagi A pangkat 2/3. Tadi kita udah pernah lihat soal-soal kayak gini nih sebelumnya di sifat ya. A pangkat -1/2. Nah, itu adalah pangkat tak sebenarnya. Jadi pangkat tak sebenarnya bisa kita ubah juga ke pangkat biasa. Jadi A pangkat -2 itu sebenarnya pangkat dalam pangkat biasa itu 1/A pangkat 2. A 2/3 tadi sudah ada sifatnya nih, bahwa 3 akar 3 dari A kuadrat gitu dan seterusnya. Jadi gitu ya teman-teman. Sehingga sifat-sifat pangkat tak sebenarnya itu sama dengan sifat pangkat biasa. Itu. Sebenarnya pangkat ini cuma sampai di sini materinya. Jadi kurang lebih jauh adalah kita memahami tentang sifat-sifat yang tadi yang saya sudah jelaskan. Tapi mari kita berlatih dengan mengerjakan soal-soal di samping ini. Ada 5 soal. Yang pertama, hitunglah 8 dipangkatkan -3, dipangkatkan lagi -1. Jadi berturut. Nah, itu gimana tuh? Terus ada contoh soal lagi. Tuliskan bentuk bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 10 dari bla 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 ini. Tentukan himpunan penyelesaiannya. Dan seterusnya ya. Yang pertama, kita akan mengerjakan soal yang pertama ya, yaitu hitunglah 8 pangkat -3 pangkat -1. Itu gimana sih? Jangan panik dulu karena ini sangat mudah kalau sudah mengetahui sifat-sifat yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi sebenarnya 8 pangkat -3 -1 itu, ingat rumus yang tadi bahwa A pangkat -n itu sama dengan 1/A pangkat n, ya kan? Jadi di sini tuliskan 8 1/8 pangkat 3, minnya hilang, pangkat lagi -1. Kita kerjakan lagi di sini bahwa 1/8 kita ubah lagi jadi 8 pangkat 1/3. Lalu 1/2 pangkat 3 dikalikan 1/3. Kenapa kok bisa gitu? Karena 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Bener nggak teman-teman? Kita cek sendiri nanti di Google atau di kalkulator kalian. Jadi 2 pangkat 3 itu sebenarnya 8. Jadi kita samakan biar bisa menemukan hasilnya. Jadi jawabannya adalah setengah. Easy kan?
Nextnya 100 dikali akar 3 dari 1 per 100. Step pertama, karena ini minta bilangan pokok, jadi kita ubah ke 10. 100 itu adalah 10 pangkat 2. Jadi kita ubah 10 pangkat 2 dikali akar 3 dari 1 per 10 kuadrat, ya kan. Jadi 10 kuadrat sama dengan akar, kita balik lagi. Jadi intinya tinggal dibolak-balik. Kalau misalnya yang min jadi seper, atau yang seper jadi yang min, sampai ketemu jalan tengahnya gitu. Jadi 10 pangkat kuadrat kalikan 10 pangkat min 2 per 3. Nanti ini mau diapain nih? Tinggal dikalikan aja. 10 ditambah, ya, ingat ya, tadi kan tandanya di sini ditambah, ya toh, bahwa a pangkat n kali a pangkat n yang sama itu a n tambah n, ya, di situ. Jadi di sini 2 min 2 per 3 gitu. Nextnya di situ jadi hasilnya 10 4 per 3 gitu, ya teman-teman, ya. Nextnya di sini akar dari 0,0001. Aduh, pusing tuh. Nah, tinggal diubah lagi ke bentuk 10. 10 itu berapa sih? 0,001 itu 10 pangkat berapa sih? Ternyata itu adalah pangkat min 3. Kok bisa min 3? Lihat di sini nolnya naik 1, 2, 3, itu adalah 10 pangkat min 3. Kenapa min? Karena di sini 0, ya, makanya dia min. Kita ubah lagi. Ingat ya, kalau misalnya nggak tertulis akar itu sama dengan 2, ya kan? Jadi min 3 per 2. Itu jawabannya. Next, nomor 3, tentukan himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian itu apa? Sama aja, yaitu kita mencari dari x-nya itu berapa. 3 pangkat x plus 2 min 3 2x sama dengan 18. Seperti biasa, kita di sini kita pecahin. Jadi 3x plus 2 itu sama dengan 3x plus 3 pangkat 3 kuadrat, ya. Jadi kalau misalnya ini dibalikin lagi jadi kayak gini. Kalau misalnya ini dipecah lagi jadi kayak gini. Sama, kita urutkan, baru kita ibaratkan ini 3x itu sama dengan x. Jadi kita ketemu sebuah persamaan, x kali 3 kuadrat min x kuadrat min 18. Kita samakan, baru lalu kita kali, nanti dikali dengan min supaya ketemu persamaan. Akhirnya ketemu persamaan, baru kita cari x-nya. Di sini ketemu x-nya 6 dan x-nya 3. Jadi ingat, kalau sudah ketemu 6 sama 3 itu belum selesai, karena tadi kita sudah misalkan bahwa 3x. Jadi kita harus keluarkan lagi 3x sama dengan 6. Jadi yang pertama logaritma dari 3, 6, dan x sama dengan 1. Jadi itu jawabannya 2. Sekarang nomor 4, yaitu tentukan himpunan penyelesaian 2x plus 1. Tadi ingat ada 8 di sini, ada yang ingat tadi bahwa 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3, 2x plus 1, 2 pangkat 3. Jadi karena sama, tadi ingat ada rumusnya bahwa x plus 1 sama dengan nih rumusnya tadi, ya. Jadi x ketemunya sama dengan 2. Nah, sebenarnya cuma bolak-balik seperti ini. Soal yang terakhir nih, 2x dibagi 8x pangkat plus 2 sama dengan 64 kali 4 pangkat 3x. Itu gimana? Kita sama saja, tinggal kita ubah. Apanya yang diubah? Pertama terus 8 itu kan 2 pangkat 3. Tadi sudah berapa soal tadi kita sudah ulang, ya, 2 pangkat 3. Baru 64 itu 2 pangkat 6 ternyata, teman-teman. 4 itu 2 pangkat 2. Kita tinggal pecah-pecahkan satu-satu. Baru di sini 2x sama dengan 2 pangkat 3 x plus 2. Terus baru ditambahkan seperti ini. Jadi sebenarnya tinggal dibolak-balik saja sih, teman-teman. Di sini saya sudah memberikan yang paling mudah, ya. Jadi karena semuanya sama-sama 2, tadi ada sifatnya, kita bisa langsung coret-coret. Jadi x sama dengan 6 plus 6x plus 3 x plus 2. Jadi sesimpel itu. Jadi ketemu x sama dengan 9x plus 12. Kita pindah ruasnya, min 8x sama dengan 12. X sama dengan min 12 per 8. X sama dengan min 3 per 2. Seperti itu, teman-teman, materi kita sudah habis. Nah, itulah tentang eksponen dalam matematika dasar 1. Sebenarnya balik lagi ke matematika di SMA atau SMP.
Jadi itulah kurang lebih materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Saya Petersan dari jurusan Teknik Informatika, mengucapkan terima kasih yang sudah menonton dan Tuhan Yesus memberkati. Bye bye, see you in the next video.